Selamat pagi Pak Riki dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang Uni Soviet, mulai dari proses terbentuk, masa kepemimpinan, dan runtuhnya Uni Soviet. Langsung aja yuk kita lihat videonya. Awal terbentuknya Uni Soviet. Cikal bakal munculnya Uni Soviet berasal dari Kekaisaran Rusia yang dipimpin seorang kaisar dengan julukan Tsar yang bertindak semena-mena terhadap rakyatnya. Timbulnya kesenjangan sosial di masyarakat dan kekalahan di banyak peperangan, terutama antara Rusia dan Jepang di era Tsar II, membuat kepercayaan masyarakat pada Tsar Nicholas menurun. Tsar Nicholas diminta mengundurkan diri dalam revolusi Rusia. Pemerintah sementara Rusia sempat mengambil alih sebelum digulingkan melalui revolusi Oktober yang dipimpin Vladimir Lenin. Uni Soviet secara resmi berdiri pada bulan Desember 1922 di bawah pimpinan Vladimir Lenin dengan persetujuan dari pemimpin 4 republik, yakni RSVS Rusia, RSVS Transkaukasia, RSS Ukraina, dan RSS Bielorusia. Uni Soviet pada era Joseph Stalin. Stalin adalah pemimpin diktator Uni Soviet selama lebih dari 2 dekade dan berperan penting bagi Uni Soviet. Sebelum menjadi pemimpin, Stalin sudah berperan penting bagi gerakan buruh dan menjadi sekretaris jenderal Partai Komunis. Dengan kecerdikannya, Stalin berhasil mengkonsolidasikan kekuasaannya sehingga dapat mengambil kendali penuh atas Partai Bolshevik, khususnya setelah Lenin meninggal. Di bawah kepemimpinannya, Uni Soviet menjadi kekuatan besar di dunia. Dalam 2 dekade masa kepemimpinannya, Uni Soviet telah berhasil menggerakkan industrialisasi dan gerakan kolektivisme dalam memenuhi pangan masyarakat di seluruh negara. Puncaknya, pada 1943, tentara Soviet di bawah kepemimpinannya berhasil mengusir Jerman atau Nazi melalui pertempuran Stalingrad yang dianggap sebagai pertempuran terbesar dan paling berdarah dalam sejarah manusia, dengan korban jiwa diperkirakan mencapai 3 juta jiwa. Adapun kebijakannya yang dikenal dengan Stalinisme yang meliputi pembersihan besar-besaran, otoritarianisme, industrial yang pesat, teori sosialisme di suatu negara, kolektivasi pertanian, dan subordinasi kepentingan pihak komunis asing. Uni Soviet pada era Nikita Khrushchev. Wafatnya Stalin pada tahun 1953 menimbulkan perebutan kekuasaan, di mana Khrushchev menjabat sebagai Sekjen Partai Komunis Uni Soviet pada tahun 1953 sampai 1964 dan sempat menjadi Perdana Menteri di tahun 1958 sampai 1964. Pada tahun 1964, ia dilengsarkan dari jabatannya oleh Partai Komunis dan perannya sebagai Perdana Menteri digantikan oleh Leonid Brezhnev. Khrushchev banyak mengkritik gaya Stalin dalam memimpin Uni Soviet, sehingga banyak pengikut Stalin tak begitu senang dengan dirinya. Adapun kebijakan-kebijakan yang penting selama pemerintahan Khrushchev di Soviet, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tahun 1955 membangun Fakta Warsawa sebagai tandingan dari NATO. Yang kedua, tahun 1956 militer Uni Soviet mengintervensi Hungaria. Yang ketiga, perpecahan Tiongkok dengan Soviet. Yang keempat, memulai program angkasa Soviet. Yang kelima, menyetujui pembangunan tembok Berlin pada tahun 1961. Yang keenam, menaruh rudal-rudal nuklir di Kuba, sehingga memicu krisis rudal Kuba pada tahun 1962. Uni Soviet pada era Leonid Brezhnev. Brezhnev merupakan sosok pemimpin Soviet terlama setelah Stalin, yakni selama 18 tahun. Brezhnev adalah anak didik dan wakil pemimpin Soviet Nikita Khrushchev pada awal 1960-an. Sebelum akhirnya bergabung dalam kudeta partai yang menyingkirkan Khrushchev pada tahun 1964. Pada masa kepemimpinannya, pengaruh global Uni Soviet melonjak tajam.
terutama dampak hadirnya ekspansi militer Soviet kala itu. Namun, pada posisinya sebagai pemimpin, seringkali dikritik sebagai awal dari periode stagnasi ekonomi dengan mengabaikan beragam masalah ekonomi pelik yang kesudahannya memicu selesainya Uni Soviet pada tahun 1991. Adapun kebijakan dalam masa pemerintahannya, yang dikenal dengan Doktrin Brezhnev, yang berisi tentang pernyataan bahwa USSR dapat campur tangan dalam urusan negara Eropa Timur manapun jika pemerintahan komunis diancam. Uni Soviet pada era Mikhail Gorbachev. Mikhail Gorbachev adalah pemimpin terakhir Uni Soviet yang berkuasa dari tahun 1985 sampai 1991 dan tokoh paling muda yang pernah memimpin Partai Komunis dalam sejarah Uni Soviet. Pada awal masa kepemimpinannya, Uni Soviet sedang mengalami stagnasi dalam berbagai bidang, seperti ekonomi, politik, dan sosial yang membawa Uni Soviet dalam keterpurukan. Gorbachev berupaya untuk mencari solusi dan alternatif dari permasalahan yang sedang melanda Uni Soviet jauh sebelum terpilih menjadi pemimpin. Ia hadir dengan dua kebijakannya, yakni Glasnost, yaitu kebijakan luar negeri yang membuat Uni Soviet lebih mengarah pada keterbukaan, khususnya dalam berbagai aspek seperti acara-acara tertentu serta menjalankan kegiatan, dan Perestroika, yaitu sebuah restrukturisasi untuk mengantisipasi proses stagnasi dan kelumpuhan total dengan menciptakan mekanisme percepatan yang efektif bertumpu pada kinerja dan karya nyata masyarakat pada perkembangan demokrasi dan keterbukaan. Kedua kebijakan yang krusial tersebut nyatanya menyebabkan keruntuhan bagi Uni Soviet karena berdampak menimbulkan oposisi dan sistem kapitalisme baru, serta memicu masyarakat untuk menjelajahi paham Barat. Sejak saat itu, Uni Soviet mulai terpisah dan ia dituduh sebagai biang kerok dari kehancuran Uni Soviet. Keruntuhan Uni Soviet. Runtuhnya Uni Soviet disebabkan karena kondisi ekonomi yang buruk, ditambah pendekatan lepas tangan Gorbachev terhadap satelit Soviet, yang menginspirasi gerakan kemerdekaan Republik di pinggiran Soviet. Awal keruntuhannya juga bermula dari dua kebijakan krusial yang membuka jalan bagi masyarakat untuk menjelajahi paham Barat, yakni Glasnost dan Perestroika. Bubarnya Uni Soviet ditandai dengan mundurnya Gorbachev dan pengambilan kekuasaan oleh Boris Yeltsin. Namun sikapnya tidak mendapat dukungan dari banyak negara yang akhirnya memisahkan diri.